Nek, kamu kenapa kok nangis? Bu, ternyata Mas Randy selingkuh, Bu. Pokoknya aku mau pisah, Bu. Aku nggak mau hidup sama Mas Randy, Bu. Kamu serius? Gimana ceritanya? Iya, Bu. Pokoknya aku mau pisah sama Mas Randy, Bu. Aku nggak mau hidup sama Mas Randy lagi, Bu. Aku nggak mau, Bu. Aku mau pisah. Ada apa ini? Kenapa kamu nangis? Aku mau kita pisah. Aku nggak mau hidup sama pembohong seperti kamu. Maksud kamu apa? Aku udah denger ceritanya dari Citra, Mas. Aku mau kita pisah. Oh, jadi selama ini kamu mata-matain saya? Pokoknya aku mau kita pisah. Tidak. Enggak. Pokoknya kita tidak akan pisah. Masuk dalam kamar, Din. Aku nggak mau, Mas. Aku Masuk. mau pisah sama kamu. Aku nggak mau. Masuk kamu dalam kamar. Nggak mau, Mas. Lepasin aku. Masuk. Lepasin aku, Mas. Randy, cukup! Jangan kamu sakiti anak aku. Dasar nanti kurang ajar. Kualat kamu. Ibu mending diam ya. Ini urusan saya sama Dini. Masuk, Din. Nggak mau. Aku nggak mau, Mas. Aku mau pergi dari rumah ini. Aku mau pisah sama kamu. Pokoknya intinya kalian semua tidak ada yang boleh pergi dari rumah ini. Ingat itu. Terus apa yang Mbak Dini lakukan setelah itu? Setelah itu saya minta menggugat cerainya, saya pergi ke Depok untuk mengurus surat cerainya sendiri. Nah, Pak Ustadz, ini pertanyaan saya ya. Bagaimana menurut Pak Ustadz ini sudah kasar, cemburuan, selingkuh, istri minta cerai pun nggak diizinkan gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap sosok suami yang seperti itu, Pak Ustadz? Pandangan Islam terhadap suami seperti itu ya tidak baik, tidak dibetulkan. Maka kan begini, di dalam Al-Quran kan begini, apabila istrimu kau tuduh melakukan perselingkuhan misalkan, atau dia melakukan perzinahan, maka datangkanlah saksi. Berapa saksi? 4 saksi. Sekurang-kurangnya 2 saksi. Kalau Anda tidak bisa memberikan saksi, maka kemudian Anda akan bersumpah. Itu namanya dzihar itu. Anda bersumpah, demi Allah, bahwa istri saya melakukan begini-begini. Jika saya benar, maka anggaplah dia. Dan jika saya yang bersalah, maksudnya suami tadi, maka adab itu kemarin pada dia. Iya. Itu harus seperti itu. Begitu juga istri menyatakan, demi Allah, bahwa saya tidak melakukan, misalkan dia kokon, melakukan perbuatan yang kau tuduhkan. Jika saya bohong, maka adab itu kembali pada saya. Dan jika benar saya, maka adab itu pada suami. Itulah solusi yang Allah berikan di Al-Quran ketika orang tidak bisa menghadirkan saksi ketika melakukan tuduhan zina pada istrinya. Maka ada namanya, tadi sumpah tadi itu sumpah li'an namanya. Sumpah li'an itu sumpah minta laknat dia karena untuk tadi itu gitu. Iya. Lah ini dua-duanya tidak ada dan ini yang terjadi adalah pada pihak suaminya, bukan istri yang selingkuh kan begitu, pada suaminya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tentu harus mendapatkan bukti. Nah, bukti yang dilakukan oleh Mbak Dini tadi adalah memanggil, mencari wanita tadi itu. Ternyata mengakui, suaminya tidak mengakui. Makanya ada 2 hal. Yang pertama, kita khawatir jangan-jangan memang pihak perempuan ini yang menggoda pada suaminya Mbak tadi itu. Sehingga dia tidak. Atau bisa juga sebaliknya, memang iya terjadi tapi dia menyembunyikan. Tetapi apapun yang terjadi, ketika keadaan semacam ini, kemudian pihak perempuan dalam hal ini adalah seorang istri tidak bisa menerima dan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan, maka nanti kita lihat pengadilan akan memutuskan apa. Biasanya kalau bisa dimediasi, biasanya akan dimediasi. Ketika dia tidak bisa, tiba-tiba sudah memutuskan palu, berarti artinya adalah palu perceraian, maka berarti masing-masing sudah tidak punya hak dan kewajiban. Sudah selesai, Pak. Selesai. Terus Mbak Dini, kehidupan barunya bagaimana? Saya kenal seorang pria. Saya selama 2 tahun mengenal dia. Dia memutuskan untuk menikah dengan saya. Iya. Setelah menjalani pernikahan, apa yang terjadi? Yang terjadi, suami saya tuh selalu mencari-cari saya. Dia nggak terima saya ceraikan dia. Yang pertama tidak terima. Iya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh suami pertama? dendam terhadap saya. Apa yang dilakukan? Dia datang ke kantor kerja suami saya. Dia mengancam suami saya bahwa pernikahan saya tidak akan bertahan lama. Dia melakukan ke dukun gitu dia. Alhamdulillah sih rumah tangga sekarang nggak kenapa-napa. Walaupun dia ke dukun untuk memisahkan kami.
Nah Pak Ustadz, pertanyaan saya nih Pak Ustadz, apakah boleh nih mantan suami walaupun memiliki anak dari Mbak Dini gitu ya, apakah boleh mengganggu rumah tangga yang baru gitu, apalagi sampai main dukun gitu, boleh nggak sih Pak Ustadz? Jadi ketika suami berselingkuh, kemudian istri keberatan karena ini sudah masuk dalam fahisha dan kemudian mengajukan ke pengadilan dengan mudah itu, karena ini adalah hal yang paling pokok yang mendasari orang diizinkan bercerai, salah satunya itu. Iya. Ini namanya para pemirsa disebut dengan talak hulu. Talak hulu itu adalah gugatan cerai dari pihak istri kepada suami dan pengadilan menyetujui. Ketika pengadilan sudah menyetujui, maka berarti sudah terputus ini. Statusnya tidak dibolehkan bertemu lagi dengan suami karena bukan lagi suami dia. Dia ayah dari anak-anaknya Mbak Dini, tapi dia bukan suaminya Mbak Dini. Statusnya dia bukan mahram lagi, maka dia diharamkan, nggak boleh berdua, nggak boleh dan seterusnya. Jadi ketika Mbak Dini sudah menikah, kemudian suaminya ingin mengganggu, itu dengan mudah itu kalau diajukan ke pihak aparat, dia bisa ditangkap itu. Karena melanggar undang-undang negara, mengganggu rumah tangga orang lain, dan apalagi ada unsur ancaman dan seterusnya tadi. Lah baru yang kedua, dia menggunakan guna-guna. Yakinlah para pemirsa sekalian, orang menggunakan guna-guna, tapi kalau kita ini istiqomah, kita ini kokoh komunikasi kita, kokoh ibadah kita, insya Allah Allah akan berikan proteksi, Allah memberikan pelindungan kita. Makanya kan Al-Quran bahkan begini, di Al-Quran tuh begini, andai kata yang bersalah itu istri kita, pihak istri, kemudian suami menceraikan, itu aja Al-Quran meminta jangan ada kedoliman kepada istrinya. Yang tadi Pak Ustadz bilang boleh dilaporkan ya, karena udah mantan suami. Makanya Al-Quran menyatakan apa? Wasarrihuhunna sarahan jamila, dan pisahkanlah istri-istrimu itu darimu, artinya bercerai dengan cara yang baik. Di Al-Quran lain menyebutkan bahasanya bil ma'ruf. Engkau harus tetap bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu apa? Anda menceraikan istrimu, tetapi hak-hak istrimu karena dia punya anak misalkan, maka kewajibanmu masih ada, bukan pada istrimu tapi pada anakmu yang dititipkan melalui istrimu. Iya. Itu dalam konteks. Apalagi ini kan tidak. Ini yang terjadi kan sebaliknya, pihak laki-laki yang melakukan penyimpangan dalam praktek pernikahan. Ini namanya kalau dalam bahasa fikihnya khiyana zaujiyah, melakukan pengkhianatan dalam pernikahan. Iya. Maka istri ketika sudah mengajukan talak hulu di pengadilan karena diajukan oleh pihak istri, namanya talak hulu, dan ketika didesakan, negara sudah memberikan perlindungan dan agama membetulkan dalam Al-Quran. Maka ketika suaminya kemudian mengintervensi, bahkan mengancam-ancam, maka tidak, pertama apa? Dia melanggar ketentuan Tuhan, dia dibolehkan. Yang kedua, dia melanggar ketentuan negara. Karena itulah para pemirsa, para suami yang menghadapi masalah semacam ini, yakinlah ketika keteladanan, ketika akhlak kita tidak baik, maka istri itu nggak kuat, kemudian istri mengajukan ke pengadilan, itulah saatnya berintrospeksi dan saatnya berminta ampun kepada Tuhan. Nah seandainya nih Mbak Dini sekarang ketemu dengan anaknya Mbak Dini, gimana Mbak Dini? Seandainya kalau aku bertemu dengan anakku, aku sangat senang sekali. Ada nggak upaya dari suami sekarang untuk mencari anak Mbak Dini? Sudah mengajak pergi ke sana. Lalu tidak mendapatkan hasil. Ya ampun sayang, kamu udah gede sayang. Kamu apa kabar nak? Kamu sehat kan? Ya ampun, anak mama udah gede, mama kangen banget sama kamu nak. Mama kangen banget nak. Kamu sehat kan nak? Mbak, kamu siapa ya? Kamu pegang anak saya sih? Sini deh. Ibu siapa ya? Ini rumah Bu Yanti kan? Saya Dini Bu, ada iparnya Bu Yanti dan ini anak saya. Bu Yanti, saya aja nggak kenal. Alah, kamu mau nyulik anak saya ya? Ngaku-ngaku anaknya lagi. Enggak Bu, saya cari Bu Yanti. Mbak Yanti, Mbak. Mbak, saya Dini, Mbak. Mbak. Kamu kok nggak percaya banget sih orang? Udah pergi. Ih, saya panggil warga. Tolong. Siapa itu ya? Tolong. Deket sini. Yuk, kita tolong. Yuk. Tolong. Nih, Mbak. Ada apa nih, Bu? Ini Mas. Nih, ini Mas, dia mau maksa masuk rumah saya, Mas. Ini dia mau nyulik deh, Mas. Mbak, mau curi ya? Enggak Mas, enggak. Saya mau cari Mbak Yanti, kakak ipar saya Mas. Mbak Yanti itu udah lama pindah dari rumah ini. Udah lama. Dia mau nyulik kali, modus nih, Mas. Pindah kemana ya Mas? Pindahnya saya kurang tahu, yang pasti udah beberapa bulan lah, udah lama kok. Mas, saya mohon Mas. Saya mau cari anak saya. Kalau Mas tahu rumah Mbak Yanti sekarang, kasih tahu saya Mas. Saya kurang tahu, Mbak. Terus ke sana pergi. Mbak, pergi aja dari sini, Mbak. Tapi Mas, Udah, Mbak. Ayo, Mbak. Daripada bikin ribut deh. Kayaknya mau nyulik nih. Sana.
tampaknya keren. Pasti mau nyulik. Ya kan? Hati-hati Bu kalau punya anak, jaga. Iya. Jadi dengan suami yang sekarang sudah punya anak? Sudah. Sudah punya anak berapa kalau boleh tahu anaknya? Anak satu, Satu, laki-laki perempuan? perempuan. Tapi aku ingin bertanya sama Pak Ustadz. Iya, apa ya? Pak Ustadz, saya takutin Pak Ustadz. Kalau anak saya bertemu dengan kakaknya, saya tidak pernah mengenal wajahnya. Lalu mereka saling pacaran. Apa yang harus saya lakukan? Ya, ini bagus nih Pak Ustadz pertanyaan ini pertanyaan itu. Maka inilah pentingnya mengapa tadi saya mengawali adopsi itu mesti tidak boleh diputus dengan keluarganya supaya seperti ini supaya ketahuan. Iya. Binnya tadi Pak. Iya, binnya tadi bisa dibayangkan. Ini saya sekarang perempuan ya. Perempuan, anaknya laki-laki terus yang yang pertama pertama. laki-laki. Tiba-tiba suatu saat kemudian kuliah di kampus. Wah ini Pacaran. kok parasnya cantik ini, kemudian dipacari. Nggak taunya setelah perkenalan bulan ternyata ini bersaudara. Maka ini diharamkan, tidak boleh. Iya. Itu berarti sama dengan menikahi adiknya, menikahi saudara. Maka tidak dibolehkan dalam hukum agama. Inilah pentingnya sekali. Jadi melalui apa itu majelis yang mulia ini kepada ibu yang mengadopsi anak dari Mbak Dini harap memberitahu, menghubungkan tali silaturahim supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi apa yang menjadi pertanyaan Mbak Dini tadi. Kalau itu terjadi, maka yang mengadopsi sekarang ini itu mendapatkan dosa besar. Iya. Karena memutus tali silaturahim kemudian akan menimbulkan petaka baru nanti kalau di kemudian hari kita nggak tahu gitu loh. Dosanya Dalam pergaulan luar biasa, semacam ini. ya. Inilah mengapa Islam memberikan penjelasan sedetail-detailnya yang berkaitan dengan proses adopsi anak itu karena menyangkut status. Makanya di dalam Al-Quran itu kan jelas sekali surat An-Nahl menjelaskan jangan engkau putus binnya. Binnya kepada siapa tadi itu supaya di kemudian hari adiknya misalkan loh ternyata bin Ahmad. Loh ini Tahu. bapak saya bin Ahmad. Loh berarti kamu bapaknya. Oh iya, oh ternyata bersaudara. Iya, memang tidak bisa diputuskan Tidak karena bisa satu diputuskan darah ya dalam Pak Ustadz konteks ya. untuk di sini. Jadi Mbak Dini jangan putus-putus asanya Mencari untuk tahu. mencari tahu dan menghubungkan. Gunanya kalaupun dia nggak bisa diambil alih misalkan untuk diasuh di rumah Mbak Dini, tapi untuk menyambung hubungan silaturahim dan memperkenalkan kakak dengan adik ini supaya jelas di kemudian hari tidak terjadi persoalan baru. Seandainya kakak ipar Mbak Dini menonton, apa yang Mbak Dini ingin sampaikan kepada kakak iparnya? Silakan Mbak Dini. Untuk kakak ipar aku mohon pertemukan aku dengan anakku. Aku sangat ingin melihatnya, aku sangat rindu. Aku mohon pertemukan kami. Aku tahu walaupun nggak akan bisa, aku mohon temukan. Aku pengen sekali bertemu dengannya. Biar dia tahu bahwa dia mempunyai adik perempuan. Nah ini semoga kita berharap nih kakak iparnya ini bisa terbuka hatinya dan bisa memberikan kepada anaknya paling tidak diperkenalkanlah anaknya gitu ya. Diperkenalkan karena punya anak juga yang cewek ini ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, apa kesimpulan yang kita dapat nih dari cerita Mbak Dini ini Pak Ustadz? Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pagi hari ini yang pertama, setiap orang mau akad nikah maka ketahuilah apa tujuan pernikahan. Ya. Tujuan pernikahan itu adalah ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan ketenangan yang dilandasi nilai-nilai cinta dan kasih sayang. Kalau sudah seperti itu, maka yang kedua, kesimpulan yang kedua, pupuklah dan rawatlah kepercayaan yang Allah amanahkan ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, ketika dalam rumah tangga itu ada konflik dan kemudian terjadilah jalan yang terburuk yang tidak diinginkan oleh setiap orang, yang dibenci oleh Allah, tetapi kemudian ini kemudian mufaraqah, maka berpisahlah dengan cara yang baik, jangan ada yang mendolimi dan didolimi, dan jangan ada yang menyakiti dan disakiti. Yang keempat, ketika orang itu berpisah dan kemudian masing-masing punya anak, maka hubungkanlah anak ini karena ini adalah menjadi saudara. Jangan sampai di kemudian hari ternyata dua anak ini kakak beradik tetapi kemudian terpisah, kemudian suatu saat mohon maaf pacaran dan kemudian menikah, maka yang berdosa adalah orang yang menyembunyikan status ini. Inilah saya kira Allah memberikan pelindungan pada kita, mengangkat martabat kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Mbak Dini terima kasih sudah bercerita kepada kita ya. Insya Allah seperti tadi doa saya juga dan Pak Ustadz juga, semoga dari acara Tawakal Mbak Dini bisa lebih baik lagi dan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya ya. Amin. Makasih ya Mbak Dini ya, kita doakan ya. Ya, amin insya Allah. Mbak Dini, terima kasih sudah datang ke sini memberi cerita kepada kami tentang, dan semoga saja kita doakan pesan yang Mbak Dini tadi sampaikan itu bisa sampai ya Mbak Dini ya, dan kita doakan
terjalin lagi silaturahmi Insya Allah, ya, amin. untuk menghindari hal terburuk yang seperti Pak Ustadz tadi jelaskan ya. Kita doakan yang terbaik. Pak Ustadz Muhammad Zia, terima kasih sudah ada di Sama-sama, sini Mas Mario. memberi masukan kepada kita semua Ya. di sini. Baik pemirsa Tawakal, sekian dulu acara Tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.